Keberadaan tempat pengajian Al-Quran di Indonesia terbilang sangatlah banyak. Kita sering menjumpai taman pendidikan Al-Quran yang diselenggarakan di gedung khusus, di masjid, atau bahkan di surau-surau kecil. Tempat ini menjadi salah satu langkah pertama anak-anak muslim mengenal bacaan Al-Quran, semangat mendalami ilmu tajwid, dan membaca Al-Quran sebagai amalan setiap hari. Hal ini menunjukkan Al-Quran sebagai kitab yang berdialog dengan masyarakat hingga saat ini. Al-Quran telah mengisi ruang jiwa Muslim Indonesia, seiring dengan masuknya Islam di bumi Nusantara. Menghidupkan Al-Quran menjadi sebuah tindakan baik di tengah masyarakat. Program praktek pengabdian masyarakat STAI Sunan Pandangaran menjadi salah satu jalan kami untuk hadir di tengah anak-anak, orang tua, bahkan lansia, dengan ikut berkontribusi membawa bekal pengetahuan ilmu baca tulis Al-Quran. Membantu tenaga pengajar Al-Quran di salah satu taman pendidikan Al-Quran di desa menjadi tempat mengabdi sekaligus belajar mendidik. Di sini kami bertemu keceriaan, anak-anak yang beruntung mau berangkat TPA, anak-anak yang suka lari-larian dan bergojek ria. Suaranya bahkan lantang melebihi temannya yang bergilir maju musyafahat. Terkadang bikin berimis. Ya, tentunya hal ini diimbangi dengan anak-anak yang memperhatikan dengan seksama. Meskipun tak banyak, berbagi pengetahuan bacaan makhraj tentu tidaklah semudah itu. Inilah salah satu target pembelajaran yang harus dikuasai anak-anak dalam membaca Al-Quran. Pola pembelajarannya harus dikemas dengan permainan dan keseruan, dan juga harus siap suara ekstra untuk memastikan stabilitas kondisi pengajian. Melalui pengenalan bacaan Al-Quran sejak dini inilah, para orang tua berharap putra-putrinya mampu membaca Al-Quran dengan baik, sekaligus memahami pengetahuan agama Islam. Melihat fakta pandemi yang belum mereda, daring dan luring menjadi pilihan. Tantangan setoran mengaji secara daring bisa dibilang lebih sulit. Kendala eksternal seperti sinyal memperlambat proses pengajian. Namun, baik secara luring maupun daring, semangat anak-anak inilah yang tak pernah padam. Oh ya, bertepatan di bulan Ramadan, sebagian kegiatan saya lakukan di area pesantren dan sisanya di kampung halaman. Di pesantren, kami mengadakan tarawih secara berjamaah dengan imam bergilir secara merata. Pasca mudik, saya mencoba berbaur membincang pengadaan kegiatan khusus bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan di mana masyarakat muslim pada umumnya lebih sibuk mengadakan kegiatan keagamaan jika dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya, seperti tarawihan, darusan bersama yang diadakan setiap pasca sholat fardu, malam nuzulul Quran, dan juga kegiatan lainnya. Banyak harapan masyarakat kepada para anak muda, para generasi emas untuk memberikan kontribusi hasil olah pengetahuannya dalam memajukan bangsa, terutama di daerah terpencil. Oleh sebab itu, generasi muda sebagai penerus haruslah tetap belajar dan belajar, agar bisa menyebarluaskan cakrawala pengetahuannya. Salam Khodimul Ilmi, Khodimul Ummah.